Shalom Bapak Ibu semua, kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan bawa korban syukur kita dengan hati yang rindu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Pagi hari ini kami bangun, kami rindu Tuhan sama-sama meninggikan nama. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Tuhan, Kaulah Raja, Kami yang termulia di bumi dan di surga. Kau Tuhan, Kaulah Raja, Kami yang termulia di bumi di surga. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, muliakan nama-Mu. Sembah, ku sembah, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, muliakan nama-Mu. Ku puji, muliakan nama-Mu. Ku puji, muliakan nama-Mu. Sembah, sembah, tinggikan Hallelujah.
tinggi namamu Yesus, malah kau yang kasih Bapa yang sungguh kami mau menyembah Tuhan bersyukur menyatakan Yesus terima kasih sebab baik sangat baik hidup kami makasih Yesus Tuhan sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini Bapa ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berhenti pada hari Tuhan baik dan terabadi semua yang tapi bersamamu indahnya kasih seperti pelangi sepi hujan. Kami bersyukur buat hari ini. Sungguh bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Terima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Aku menyadari karena Tuhan baik dan terabadi semua yang alami bersamamu indahnya kasih seperti pelangi sepi hujan. Kali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh bersyukur
Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Aku ada karena baik yang terakhir semua yang bersama indahnya kasih seperti pelangi sepi jauh. Aku ada karena hari baik yang terakhir semua yang alami bersamamu di indahnya seperti pelangi sepi hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku mengerti indahnya kasih seperti pelangi sepi jauh. Aku ada ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang kualami bersamamu ku mengerti indahnya kasih seperti pelangi sepi jauh. Indahnya kasih seperti pelangi sepi jauh. Indahnya kasih seperti pelangi sepi jauh. Sungguh indah adalah diri yang karena sibuk sibuk terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih hanya yang telah hidup kami dan menyertai yang
Terima kasih, terima kasih. Seperti pujian yang kami naikkan pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, sebab kami ada hari ini. Tidak pada tangan-Mu yang menyertai kami. Sebab ada kasih setia-Mu, Tuhan, di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, buat setiap proses yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kau bentuk kami, Tuhan. Kau baharui hati kami. Kau jadikan kami indah di hadapan. Terima kasih, Bapak, kami bersyukur buat kebaikan, buat kasih-Mu, buat penyertaan dalam hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan terabadi bagiku. Semua yang ku alami bersamamu kuati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kembali pagi hari ini, Tuhan, kami mau belajar dari firman. Tuhan akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Ada hikmat-Mu buat hamba-Mu, Tuhan. Dapat menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Siap dengar dan belajar dari firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Yoke. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pembacaan kita sudah di Zakaria 10. Saya akan bacakan perikop pertama yang berjudul Hanya Tuhanlah Pemberi Hujan. Ayat pertama, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Itu perikop pertama. Dan perikop kedua saya akan bacakan lagi yang berjudul Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Ayat yang ketiga. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing, aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu di lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda.
Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan, Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka. Sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka mereka akan hidup bersama-sama, anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang di dalam di Sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di Zakaria 10 ini ada dua perikop ya, Bapak Ibu, di mana perikop pertama itu yang berjudul Hanya Tuhanlah Pemberi Hujan. Di ayat pertama dia bilang, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Nah, di beberapa negara itu ada beberapa musim ya, kayak di Indonesia kan cuma 2 musim, tapi di sana itu ada musim semi. Setelah musim semi itu akan ada musim panas gitu. Jadi firman ini mengatakan pada akhir musim semi, ya tentunya kan musim panas, itu mintalah hujan itu hanya pada Tuhan gitu. Jadi jika kita meminta sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Karena di ayat kedua, apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat. Terafim itu adalah sebuah berhala keluarga. Jadi di bangsa Israel pada zaman dulu, tiap ada beberapa keluarga itu dan mungkin banyak yang mempunyai terafim. Seperti berhala di keluarga. Jadi ya mungkin kita zaman sekarang pun masih banyak yang anak Tuhan, yang masih banyak percaya tahayul-tahayul ya, ramalan-ramalan gitu. Ramalan-ramalan tentang ya nasib apalah gitu ya. Jadi Tuhan di perikop pertama ini mau mengajar kita untuk meminta sesuatu, bertanya sesuatu, meminta hikmat atau apapun, berkat, itu mintanya hanya kepada Tuhan. Karena eh, juru-juru tenung itu dusta. Hanya hanya ya kayak juru-juru mimpi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi hanya Tuhanlah tempat satu-satunya kita meminta. Dan di perikop kedua ini pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Di mana di di pasal-pasal sebelumnya di kitab sebelumnya kita tahu bersama-sama ya Israel itu memasuki masa pembuangan selama 70 tahun dan setelah waktu itu Tuhan menepati janjinya bahwa dia akan kembali membebaskan Israel dan akan kembali mengumpulkan bangsa yang berserak-serak itu. Dan di perikop ini juga itu seperti ada nubuatan kedatangan Mesias ya di ayat yang keempat. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah. Jadi di mana Mesias itu lahir hadir dari keturunan eh, keturunan bangsa ini gitu ya. Nah jadi akan muncul kehadiran Mesias itu akan muncul. Itu firman Tuhan ya sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus gitu. Dan apa di saat kehadiran Yesus itu kehadiran Mesias itu apa yang terjadi di saat Mesias itu sudah hadir? Ya, kita akan menjadi seperti pahlawan gitu ya. Kita akan menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, jadi Tuhan itu juga selalu menyertai kita gitu. Kita akan
menang gitu, menang menghadapi pertempuran-pertempuran di dalam hidup kita. Tentunya bukan pertempuran seperti dulu ya, maksudnya kita pertempuran kita melawan darah dan daging, ya kita akan menang. Mungkin melawan ego kita, melawan ketakutan kita, bersama Tuhan kita akan menang gitu. Ini nubuatan tentang kehadiran juru selamat. Dan eh, kita akan menjadi seperti pahlawan, kita akan bersuka cita, bersorak-sorak karena Tuhan gitu. Dan di pasal ini, di saat Tuhan menentukan ada waktunya Tuhan, atas ketentuan Tuhan tidak ada yang dapat menghalangi ya. Tuhan sudah punya ketentuan, oh selama 70 tahun masa pembuangan bangsa Israel itu akan kembali dikumpulkan Tuhan. Jadi di saat Tuhan sudah menyatakan janjinya seperti itu, tidak ada hal yang dapat merintangi gitu. Bahkan Laut Mesir sekalipun, sungai-sungai gitu ya. Hal apapun tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan gitu ya. Di sini saat bangsa itu ingin kembali Tuhan kumpulkan, tidak ada yang bisa menghalangi gitu ya. Laut-laut lah, sungai-sungai gitu, tidak ada yang mampu menghalangi gitu. Nah, dari pasal 10 ini, apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana kehidupan kita saat ini? Ya, seperti kita ketahui bersama ya, saat ini keadaan Indonesia, bahkan dunia, ya banyak bergejolak ya. Kita dengar berita-berita perang, berita-berita eh, apa kayak demo, harga-harga pada mahal, kesulitan hidup gitu ya. Kita banyak mendengar tentang berita-berita seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, biarlah kita sama-sama belajar. Semua itu sudah dalam ketentuan Tuhan. Karena firman Tuhan juga ada berkata pada akhir zaman, ya bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya semua keadaan memang sulit. Eh, itu ketentuan Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat ketentuan untuk bangsa Israel dalam masa pembuangan selama 70 tahun. Ada masanya Tuhan akan mengumpulkan kembali gitu. Orang-orang itu akan tetap dalam lindungan Tuhan. Dan kehidupan kita dengan keadaan kita sekarang, percayalah Bapak Ibu, semua itu dalam ketentuan Tuhan gitu. Yang perlu kita lakukan adalah untuk meminta hujan ya tanda kutip itu hanya kepada Tuhan gitu. Kita tidak bisa apa ya seperti ya Tuhan lakukanlah ini ya. Mungkin ya pasti Tuhan mempunyai rancangan yang baik gitu. Sebagaimana di Yeremia ada mengatakan firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan itu mengetahui segala rancangan-rancangannya. Segala rancangannya itu baik, bukan rancangan kecelakaan. Jadi di saat Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang mungkin kelihatannya buruk melihat yang kita lihat gitu ya keadaan bangsa kita bahkan dunia, tapi kita mau sama-sama belajar kalau penyertaan Tuhan itu pasti tetap ada di saat kita tetap berseru, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan memperoleh kemurahan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang menang, menjadi orang yang seperti pahlawan gitu ya. Kita akan tetap disertai Tuhan. Apapun yang menghalangi kita ya, kita harus tetap bisa datang kepada Tuhan. Tempat satu-satunya pengaduan kita, harapan kita itu hanya di dalam Tuhan. Jadi itulah yang kita bisa pelajari dalam Zakaria 10 ini. Tuhan mempunyai waktunya, mempunyai ketentuannya, mempunyai ketetapannya, dan bagian kita adalah kita meminta hanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu adalah satu-satu yang bisa menolong kita, yang mampu menurunkan hujan atas hidup kita. Jadi biarlah kita tetap datang kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang Tuhan izinkan. Sebagaimana di bangsa Israel ini, Tuhan kembali mengumpulkan mereka sesuai janjinya. Dan kita juga percaya dalam kehidupan kita sehari-hari, keadaan yang sulit saat ini, itu tetap ada janji Tuhan yang baik, tetap ada rancangan Tuhan yang baik untuk hidup kita. Jadi itu saja yang saya bagikan di pagi hari ini, bahwa kita harus tetap punya harapan, tetap meminta pada Tuhan, dan tetap punya suatu pengharapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu menepati janjinya.
Demikian firman yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan kepada Pak Ramli. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Leni yang sudah memberkati kita eh, di dalam perenungan Zakaria pasal yang ke-10 ini. Jadi, tadi sudah diuraikan oleh Bu Leni, kita percaya eh, Bapak Ibu juga pasti diberkati, ya, bahwa kalau kita meminta, ya, mari kita meminta kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat dipercaya, dan Dia yang paling mengerti, yang paling memahami apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dan keperluan kita. Kenapa kita eh, harus meminta kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa status kita adalah anak Tuhan. Kita sudah ditebus, kita adalah orang yang percaya dan telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Karena kita percaya kepadanya, kita diberi hak menjadi anak Tuhan sehingga kita berhak memanggil Tuhan itu Bapa kita. Jadi kalau kita adalah anaknya, tentu Tuhan bertanggung jawab kepada kita dan kita berhak meminta kepadanya seperti diajarkan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah kepadaku, ya, carilah, dikatakan, kemudian ketuklah. Mari kita hanya percaya dan hanya berharap saja kepada Tuhan, karena kita menyadari status kita di dalam Tuhan itu bukan siapa-siapa, bukan lagi budak, bukan lagi orang asing, tetapi kita adalah anak Tuhan. Sebuah kehormatan kita dijadikan anak Tuhan. Dan kalau kita anak, tentu kita lebih berharga dari seperti yang diilustrasikan Tuhan kepada kita. Kita lebih berharga dari burung di udara, kita lebih berharga daripada bunga bakung atau rumput di padang. Kita lebih berharga dari semua itu. Kalau semua itu Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan dandani, ya, jauh kita lebih berharga daripada semua itu, sehingga kita bisa percaya diri untuk meminta kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Bapa bagi kita. Jadi seperti Bu Leni tadi sudah uraikan kepada kita, ya, supaya kita tidak berharap atau tidak bersandar kepada yang lain selain kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa kita, karena Tuhanlah yang mampu dan yang dapat dipercaya memenuhi segala kebutuhan kita. Tadi juga Bu Leni sudah menguraikan kepada kita, hari-hari ini Indonesia dan dunia sedang bergejolak, sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak baik-baik saja. Tapi mari kita tetap berharap dan tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah masih pegang kendali di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan berbangsa, di dalam kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia yang sedang tidak pasti ini. Hari Minggu yang lalu kami sharing kebenaran firman Tuhan tentang supaya kita jangan khawatir, ya, karena apa, kita sedang hidup di tengah dunia yang tidak pasti. Oleh karena itu kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir? Kemarin kita sharingkan, ya, supaya kita mengatur ulang, men-setting ulang prioritas di dalam kehidupan kita dengan benar, bahwa mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Yang kedua, kita menyadari status kita di dalam Tuhan itu siapa, bahwa tadi seperti yang saya sampaikan, kita adalah anak Tuhan. Dan yang terakhir, eh, bagaimana supaya kita tidak khawatir tapi mendapat kelegaan di dalam Tuhan, mendapat ketenangan di dalam Tuhan. Jiwa kita bisa tenang, maka kita harus menerima cook yang dari Tuhan, bukan cook yang dari dunia ini. Karena cook yang dari dunia ini membuat kita gelisah, membuat kita takut, membuat kita cemas. Tapi cook atau tanggung jawab yang dari Tuhan, kalau itu kita ambil, itu menghasilkan ketenangan dan kelegaan. Jadi
Itu yang bisa saya tambahi ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Leni. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan? Saya beri waktu, silakan. Iya, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Hengki untuk mengatur siapa yang berdoa. Joni ya. Iya Pak. Oke, silakan John. Nanti ditutup oleh Ibu Leni ya. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang nambahkan, kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur. Terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan Engkau tempat kami mengadu dan kami meminta. Kami tahu Tuhan selalu mengasihi kami, Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berkati ini yang sedang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau terus pakai hidupnya, jadi berkat dimanapun dia berada. Kau pakai Leni dan Edi sama anak-anak mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka terus boleh menjadi berkat Tuhan. Kau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ya, kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sama-sama terus berdoa Tuhan, khususnya buat yang Tuhan dalam proses pemulihan kesehatannya Tuhan. Pasca operasi jantungnya Tuhan. Tuhan terus pulihkan, terus beri kekuatan kepada yang Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau punya visi misi yang besar buat hidupnya untuk menjadi berkat Tuhan. Kau pakai yang Tuhan sama istri dan anak mereka terus menjadi berkat Tuhan, jadi gembala buat pelita community Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus beri dia kekuatan dan kesehatan. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan, dalam proses pemulihan kesehatannya Tuhan, lewat setiap kemoterapi Tuhan, Engkau terus memulihkan kesehatannya. Engkau tetap terus memakai Ibu Dorcas dalam setiap pelayanannya. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Nova Tuhan, untuk kesehatan sakit kepalanya Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau terus pulihkan kesehatannya. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini berdoa terus buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberikan bangsa ini keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau menaruhkan roh takut akan Engkau. Dan Engkau menaruhkan hikmat dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota, dan sejajarannya. Kau yang menaruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi, hasil alam yang melimpah, yang kau sediakan buat negara kami. Biar semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Kau memberkati, Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Sehingga lewat setiap pelayanan mereka, boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa-doa kami di dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur Bapak. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan bagi kami untuk kami bersama-sama berkoramdio. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami terus mempunyai pengharapan hanya di dalam Tuhan. Untuk kami tidak perlu takut, untuk kami tidak perlu khawatir akan hidup kami. Karena kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih buat peneguhan firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk terus hidup benar dalam hari-hari kami. Engkau berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, biarlah penyertaan Tuhan yang selalu ada yang mengiringi langkah kaki kami. Dan biarlah berkat ini kita terima bersama-sama kasih dan karunia daripada Allah Bapa serta cinta kasih daripada Yesus Kristus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Mantap. Terima kasih.